Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabarnya pagi ini teman-teman Alhamasa? Alhamdulillah, insya Allah selalu dalam keadaan sehat ya. Hebat, Masya Allah, pagi ini teman-teman Alhamasa sudah melaksanakan sholat sunnah duha, sudah membaca al-masurat, juga sudah murojaah ya. Alhamdulillah, semoga setiap pagi kegiatan yang kita lakukan menambah terus keimanan kita dan pahala untuk kita ya. Alhamdulillah, sekali lagi. Nah, teman-teman, Bu Nora mau lihat dulu semangatnya nih pagi-pagi ya. Kalau Bu Nora tanya, silahkan ikut menjawab di rumah ya. Apa kabar pagi ini? Baik, Alhamdulillah, luar biasa. Bersemangat, Allahu Akbar. Lagi-lagi, tepuk semangat. Semangat, semangat. Oh, Masya Allah, hebatnya Alhamasa. Semangat terus ya. Nah, pagi ini kita akan melanjutkan materi dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Biasanya kita nyebut PAI ya, pelajaran PAI. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah kita pelajari di kelas. Kita sudah belajar tentang perbuatan terpuji. Nah, dan lawannya nih jangan lupa di beneran. Perbuatan terpuji lawannya adalah perbuatan tercela. Perbuatan terpuji apa artinya? Iya, betul. Perbuatan terpuji adalah perbuatan yang baik. Sebaliknya, perbuatan tercela adalah perbuatan yang buruk atau tidak baik. Nah, contohnya kemarin kita sudah belajar. Yang pertama adalah patuh kepada kedua orang tua. Kemudian hormat ya. Berkata baik juga sudah kita pelajari. Sekarang kita akan belajar dua contoh sikap terpuji lagi. Yang pertama, untuk hari ini, yang pertama sikap terpujinya adalah bersyukur. Nah, bersyukur itu apa sih artinya? Ada yang bisa menyebutkan? Oh, udah banyak yang tahu, ternyata udah pada baca buku ya. Hebat deh. Nah, Bu Nur kasih tahu lagi ya, untuk yang belum tahu silahkan didengarkan, yang sudah tahu menyimak juga supaya makin mengerti dan makin memahami. Nah, perbuatan terpuji yang pertama hari ini yang ingin Bu Nora sampaikan adalah tadi bersyukur. Bersyukur itu artinya kita berterima kasih atas segala rahmat yang Allah berikan buat kita. Salah satunya nikmat kesehatan. Pagi ini kita dalam keadaan sehat. Terus nikmat pemberian, segala pemberian Allah, kita bisa bernafas, nggak sesak nafasnya. Kita harus syukuri juga itu. Karena di luar sana banyak orang yang mau bernafas saja karena sesak, susah. Akhirnya harus ke rumah sakit. Harus mengeluarkan biaya lagi untuk membayar oksigen, bantuan untuk bernafas. Nah, kita yang diberikan kemudahan, kesehatan sama Allah untuk bebas bernafas, menghirup udara, harus bersyukur. Caranya bersyukur itu gimana sih, Bu? Nah, caranya bersyukur itu yang pertama, kita bisa selalu beribadah kepada Allah. Nah, di situ kita selalu memuji Allah, kita berdoa dan berterima kasih atas segala rahmat dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Nah, yang kedua, kita bisa bersyukur juga dengan saling membantu sesama. Mungkin Allah memberikan kita kelebihan dalam keuangan, contohnya kita bisa membeli apa saja, kita bisa makan apa saja yang kita mau. Sedangkan mungkin ada orang di sebelah kita, di dekat kita, dekat tempat tinggal kita, yang tidak memiliki kemudahan seperti itu. Mau makan susah, mau beli sesuatu susah. Nah, kita yang punya kelebihan bisa berbagi kepada mereka. Gitu ya. Jadi, itu sebagai salah satu
cara kita untuk bersyukur atas segala apa yang Allah berikan buat kita. Saling berbagi. Nah teman-teman, kalau kita bersyukur sama Allah, maka insya Allah Allah akan tambah terus nikmatnya buat kita. Jadi nggak usah takut kehabisan, karena Allah akan tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Untuk kita yang rajin bersyukur, rajin memberi atau membantu kepada sesama. Nah gitu ya, teman-teman pasti punya banyak cerita deh tentang rasa syukurnya, apa yang pernah dilakukan sama teman-teman sebagai rasa syukur. Nanti kapan-kapan kita cerita bersama ya. Nah yang kedua, tadi udah tuh. Yang pertama adalah bersyukur. Salah satu sikap terpujinya hari ini yang yang sudah kita bahas. Nah yang kedua adalah pemaaf. Pemaaf itu artinya seseorang yang tidak pernah memiliki dendam dalam hatinya. Walaupun misalnya nih, ada teman kita yang sering sekali atau suka sekali menjahili kita. Ada yang nanya, jahil itu apa sih Bu? Jahil itu artinya suka berbuat iseng, suka banget gangguin. Padahal kita nggak ngapa-ngapain, tapi dia sering banget gangguin kita. Nah teman-teman, jangan menyimpan dendam sama dia, tapi silahkan berikan nasihat. Kalau perbuatan yang dilakukan itu bukan perbuatan yang baik, jadi jangan dilakukan lagi. Nah, teman-teman yang sering diusili atau dijahili sama teman lainnya, coba lakukan itu ya ke teman yang suka iseng, ke teman yang suka jahil. Beri nasihat pelan-pelan, dengan nada yang baik, dengan nada yang lembut, balas dengan perbuatan baik pokoknya. Nanti lama-lama pasti si teman yang suka jahil itu akan berubah jadi lebih baik. Insya Allah ya, kalau dinasehati terus, dengan dibalas dengan perbuatan baik, dia akan berubah jadi baik juga. Jangan dibalas dengan perbuatan yang jahil lagi. Nanti nggak akan selesai. Kita malah saling bermusuhan, bukannya berteman. Gitu ya. Jadi nggak boleh menyimpan dendam. Silahkan nasihati, beri maaf. Insya Allah nanti semua akan selesai. Nah, begitu juga teman-teman. Kalau kita yang punya salah sama teman kita juga tidak usah malu untuk minta maaf. Silahkan minta maaf dan perbaiki kesalahan kita. Insya Allah teman kita itu pun akan memberikan maafnya buat kita. Gitu ya teman-teman tahu. Nah, ini ada kisahnya juga loh. Kisah yang bisa kita ambil dari kehidupannya Nabi kita, panutan kita. Siapa Nabi yang terakhir? Iya, betul. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul teman-teman. Coba ya, kita simak sama-sama. Apa sih salah satu contoh kisah kehidupannya Nabi Muhammad yang mencontohkan bahwa Nabi Muhammad itu nggak pernah dendam, nggak pernah menyimpan sedikit pun amarah dalam hatinya untuk orang yang sering jahil atau orang yang benci kepada beliau. Kok kayak ada suara ketok-ketok ya? Kayaknya ada tamu deh. Bu Nora lihat dulu ya. Mana nih? Kok nggak ada lagi? Coba kita dengar lagi ya. Ada ya? Coba kita lihat dulu. Kayaknya kita kedatangan tamu deh. Ternyata ada tamu yang mau ikutan denger cerita kisahnya Nabi Muhammad loh. Boleh masuk nggak? Boleh ya, boleh ikutan dengar. Kita sambut teman kita. Siapakah dia? Ini dia. Mau ngintip-ngintip dulu. Hai, ada Rara teman-teman. Hai teman-teman. Kemudian ada kakaknya Rara. Coba. Nusa. Ini dia. Hari ini Nusa sama Rara mau ikutan mendengarkan kisah kehidupannya Nabi Muhammad yang hari ini mau kita dengar bersama. Boleh ikutan ya? Oke, kita persilahkan dulu Nusa dan Rara untuk duduk. Nusa sama Rara duduk dulu ya. Bu Nora siapkan tempat duduknya dulu.
Nusa duduk di sini. Ya. Duduk. Nah, Rara duduk di sini. Oke. Jadi pendengar yang baik ya. Nah, seperti Nusa dan Rara. Kelihatan nggak Nusa Raranya? Nah, teman-teman, Nusa Rara mau dengerin nggak ceritanya Nabi Muhammad yang tidak pernah menyimpan amarah, tidak pernah menyimpan dendam sama orang yang sebetulnya agak jahat ya, benci sama Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad nggak pernah ikutan benci sama dia, tapi malah mendoakan orang ini. Gimana kisahnya? Mungkin ada teman-teman yang sudah pernah dengar kisahnya, tapi hari ini dengarkan lagi ya bersama. Oke. Nah, di suatu hari, di suatu ujung pintu kota Mekah, nah di situ ada seorang pengemis tua yang beragama Yahudi. Nah, di situ si pengemis tua itu sering duduk untuk meminta-minta kepada orang yang lewat. Nah, si pengemis tua ini dalam keadaan buta. Si pengemis tua Yahudi ini tidak bisa melihat, teman-teman. Tapi setiap pagi ada seseorang yang suka datang, selalu datang untuk menyuapi dia makanan. Nah, setiap pagi seperti itu, dia berterima kasih sekali sama orang ini yang suka datang setiap pagi dan memberikan makanan, bahkan disuapkan. Jadi nggak usah makan sendiri, nggak usah repot-repot, dia disuapin. Nah, teman-teman, tapi si pengemis Yahudi yang buta ini, dia selalu saja mengungkapkan kata-kata kebenciannya. Apa ya kata-kata kebenciannya? Yaitu kata-kata yang selalu menyebutkan bahwa jangan percaya pada si Muhammad itu. Nah, dia nyebutnya Muhammad karena dia nggak mau mengakui Rasulullah Nabi Muhammad sebagai seorang nabi. Justru dia malah mengungkapkan kata-kata bencinya. Pengemis Yahudi tua ini selalu mengatakan kepada orang yang lewat di depannya, jangan percaya pada si Muhammad, dia itu orang gila, dia itu orang yang tidak baik. Pokoknya disebutin hal-hal yang tidak baik. Dia sebutkan bahwa Nabi Muhammad itu tidak memiliki Nabi Muhammad itu bukan seorang nabi, tapi melainkan orang gila. Dia selalu mengucapkan kata-kata seperti itu. Tapi dia tidak tahu, teman-teman, ternyata orang yang suka menyuapi dia setiap pagi itu sebetulnya adalah Nabi Muhammad loh. Tapi selalu dia berkata seperti itu, dan Nabi Muhammad tidak pernah benci sama dia. Malah terus setiap pagi Nabi Muhammad datang untuk memberikan makanan, tanpa mengungkapkan dirinya bahwa yang menyuapi dia itu adalah Nabi Muhammad sendiri. Nah, hingga pada suatu hari Nabi Muhammad wafat, berhari-hari tuh dia merasa kehilangan karena orang yang biasanya datang untuk menyuapi dia tidak pernah datang lagi. Dia merasa sedih, tapi dia tidak tahu orang ini tuh siapa. Nah, pada suatu hari sahabatnya Rasulullah, sahabatnya Nabi Muhammad, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, datang ke rumahnya Nabi Muhammad menjumpai Aisyah. Aisyah itu anaknya Abu Bakar, tapi beliau, Siti Aisyah ini, sudah menikah ya dengan Nabi Muhammad, menjadi istrinya Nabi Muhammad. Nah, Abu Bakar datang ke rumah Nabi Muhammad dan menemui Aisyah karena waktu itu Nabi Muhammad sudah meninggal. Lalu Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, apa sunnah-sunnah Rasulullah yang belum pernah aku kerjakan ya?" Nah, Aisyah menjawab. Kata Aisyah, "Semua sunnah-sunnah Nabi sudah engkau kerjakan, wahai ayahku. Tapi ada satu hal yang belum pernah engkau lakukan." "Apa itu?" kata Abu Bakar penasaran. Nah, Aisyah menjawab, dulu saat hidupnya Nabi Muhammad sering mengunjungi ujung pintu kota Mekah
untuk menemui seorang pengemis Yahudi yang duduk di sana untuk mengemis. Nah, Nabi Muhammad selalu mendatangi dia dan memberikan makanan kepadanya. Oh, begitu, kata Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar mengikuti sunnahnya Nabi, mengikuti kebiasaan Nabi, yaitu Abu Bakar mendatangi pengemis Yahudi tua itu. Yahudi buta ya, dalam keadaan buta, si pengemis Yahudi itu. Nah, kemudian Abu Bakar ikut juga, seperti yang biasanya Nabi Muhammad lakukan, yaitu memberikan makan dan menyuapinya. Tapi si pengemis Yahudi buta ini merasakan perbedaan. Yahudi buta ini berkata, "Kamu bukan orang yang biasa menyuapi aku ya?" Sambil keheranan, dia sambil berpikir, betul tidak ya ini orang yang biasanya datang untuk menyuapi aku? Terus dijawab sama Abu Bakar, "Iya, aku adalah orang yang biasa datang untuk menyuapi kamu." Tapi dijawab lagi sama si pengemis Yahudi buta ini, "Tapi aku merasa kok beda ya dari seperti biasanya. Orang yang biasanya datang untuk menyuapi aku, dia biasanya akan membuat makanan yang disuapinya kepadaku menjadi halus dulu, baru kemudian disuapkan kepadaku. Tapi ini berbeda. Kamu tidak membuatnya menjadi halus, tapi langsung menyuapkannya begitu saja kepadaku. Pasti kamu bukan orang yang biasa datang menyuapi aku." Nah, akhirnya Abu Bakar belum ngaku nih. Abu Bakar masih bilang, "Aku adalah orang yang menyuapi kamu kok," gitu. Tapi lama-kelamaan Abu Bakar kesal kepada pengemis Yahudi buta ini. Kenapa? Karena itu tadi, si pengemis Yahudi buta ini selalu mengungkapkan kata-kata kebencian kepada Nabi Muhammad, selalu mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang gila. Karena kesal, akhirnya Abu Bakar menyuapi dengan semakin kasar, tidak lembut sama sekali. Akhirnya Abu Bakar mengungkapkan bahwa dia bukanlah orang yang biasanya datang menyuapi si Yahudi buta ini, tapi yang sering datang setiap pagi untuk menyuapi dia dengan lembut adalah Rasulullah sendiri, orang yang sering dikatain atau orang yang sering diejek sama pengemis Yahudi buta ini. Akhirnya si pengemis Yahudi buta ini kaget. Dia merasa bersalah, dia menyesal. Dia menangis terseduh-seduh. Menangis terseduh-seduh itu maksudnya menangisnya sangat sedih, merasa bersalah sekali. Dia menyesal kenapa dia malah ngata-ngatain orang yang selalu berbuat baik sama dia. Dan orang yang dikata-katain itu tidak membalas sama sekali, tidak marah sama sekali, tidak dendam sama sekali, tapi terus berbuat baik. Nah, akhirnya pengemis Yahudi buta ini dengan penuh sesal dan berterima kasih sama Nabi Muhammad, walaupun sudah tidak bisa diungkapkan secara langsung karena Nabi Muhammadnya sudah wafat, beliau menyadari bahwa Islam itu agama yang baik, bahwa Nabi Muhammad itu betul-betul orang yang baik, betul-betul seorang nabi yang sempurna akhlaknya, sempurna teladannya. Semuanya dari Nabi Muhammad bisa kita ikuti, kita contoh. Akhirnya si pengemis Yahudi buta ini masuk Islam dan langsung bersyahadat di hadapannya Abu Bakar. Begitu ceritanya teman-teman. Alhamdulillah ya, ternyata dengan sikap yang baik yang kita tunjukkan terus-menerus kepada orang yang benci sama kita, bisa merubah dia menjadi orang yang baik juga. Gitu Nusarara. Nusararanya diam aja. Teman-teman gimana ngeliatin Nusarara ya? Nusarara katanya terharu mendengar cerita ini. Nah, kita harus ambil pelajaran ya dari setiap kisah yang kita dapat, apalagi dari kisah kehidupannya para nabi yang pasti mencontohkan akhlak yang baik, apalagi Nabi Muhammad
Karena Nabi Muhammad itu tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berbuat kasar, tidak pernah berbuat tercela. Akhlaknya Nabi Muhammad itu akhlak yang sangat terpuji, yang perlu kita contoh selalu gitu ya teman-teman. Nah, dari dua sifat terpuji hari ini yang kita bahas, semoga kita juga bisa ikut melakukannya. Yang pertama, bersyukur, berterima kasih atas segala apa yang Allah berikan kepada kita dengan cara beribadah dengan baik dan berbagi kepada sesama. Nah, yang kedua tadi adalah pemaaf. Jangan lelah gitu ya. Tidak usah kesal sama orang yang berbuat tidak baik sama kita, tapi harus kita balas dengan perbuatan yang baik lagi. Nah, begitu sebaliknya, kalau kita yang berbuat salah, kita tidak usah malu untuk minta maaf. Siap teman-teman Alhamasa? Siap, Bu Nora dengar suaranya siap. Nah, oke. Oh iya, ada loh tepuk atau nyanyian kita tentang sifat terpuji. Masih ingat? Ingat ya. 4 kata sakti biasanya kita sebut. Siap, kita coba bersama, kita nyanyikan bersama. 4 kata sakti. Jadi lupa. Apa ya dosa Rara? Kok jadi lupa nih Bu Nora? Oh iya. Kalau kau punya salah minta maaf. Kalau butuh bantuan bilang tolong. Kalau sudah dibantu ucap terima kasih. Kalau mau lewat bilang permisi. Itu panjang ya jadi ceritanya. Tapi semoga apa yang kita dapatkan atau teman-teman dengarkan dari yang Bu Nora sampaikan bisa diambil hikmahnya atau bisa ditiru atau diikuti contoh-contoh baiknya. Begitu ya. Nah, untuk hari ini pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islamnya kita sudahi dulu karena nanti kita mau lanjut ke pelajaran selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan Bu Nora. Bu Nora pamit dulu, kapan-kapan kita lanjutin lagi atau nanti ketemu sama Bu Nora lagi. Nanti ya. Oke. Bu Nora mau pamit dulu. Bu Nora ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.